Kalau kita ngomongin Batam, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Pasti surga belanja barang murah kan? Parfum, tas-tas branded, barang elektronik, semuanya bisa didapat dengan harga miring. Tapi pernah kepikiran nggak? Kenapa bisa begitu? Nah, ini nih pertanyaan yang paling sering banget ditanyain soal Batam. Dan di bahasan singkat kali ini, kita bakal bongkar jawabannya, dan percayalah, jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar diskon belanjaan. Soalnya, jawabannya itu bukan cuma kebetulan, bukan juga soal kekuatan pasar biasa, sama sekali bukan. Ini semua adalah hasil dari sebuah rancangan besar. Sebuah kombinasi dari lokasi yang nyaris sempurna, aturan main yang super unik, dan visi pembangunan yang jujur aja jauh melampaui zamannya. Oke, untuk benar-benar ngerti kenapa Batam ini begitu istimewa, kita nggak bisa cuma ngelihat kondisi sekarang. Kita harus mundur sedikit. Kita harus balik ke titik awalnya pas cetak biru visioner ini pertama kali digambar. Sejarah Batam ini, wah menarik banget. Dulu di tahun 60-an, Batam itu cuma pos militer yang sensitif banget pas zaman konfrontasi. Terus tahun 69, Ibnu Sutowo dari Pertamina mulai lihat potensinya, jadiin pangkalan logistik. Tapi game changernya itu datang di tahun 1978. Tahu siapa yang ambil alih? Yap, B.J. Habibie, dengan visi internasionalnya yang luar biasa. Nah, habis krisis 98, barulah muncul sistem yang unik ini, pemerintahan ganda antara Pemkot dan badan otorita dari pusat. Nah, ini dia kuncinya, visinya Pak Habibie. Beliau itu pakai filosofi yang keren banget, namanya filosofi balon yang ditiup. Gampangnya gini, kalian bisa lihat ilustrasinya di sini. Beliau itu udah prediksi kalau ekonomi Singapura yang meledak kayak balon itu, pasti bakal ada anginnya yang tumpah ke area sekitar. Nah, Batam sengaja didesain, diposisikan buat nangkep tumpahan ekonomi itu. Cerdas banget kan? Jadi, ini poin yang paling krusial yang harus kita semua ingat. Sejak awal, patokan pembangunan Batam itu bukan kota-kota lain di Indonesia. Bukan. Standarnya itu langsung standar internasional. Dan inilah yang mengubah segalanya. Visi segede itu tentu butuh aturan main yang khusus juga kan? Nah, sekarang yuk kita lihat kerangka hukum dan ekonominya yang bikin Batam ini benar-benar beda. Oke, ini dia jawaban langsung dari pertanyaan kita di awal. Kenapa sih barang di Batam bisa murah banget? Jawabannya ada di statusnya sebagai Free Trade Zone atau kawasan perdagangan bebas. Artinya apa? Barang-barang impor yang masuk ke Batam itu bebas dari bea masuk dan PPN. Makanya harganya bisa miring banget. Tapi, tunggu dulu. Ini tujuannya bukan cuma buat manjain kita yang suka belanja loh. Tujuan utamanya itu buat industri. Biar bahan baku mereka jadi murah, jadi produknya bisa bersaing di pasar global. Gitu ceritanya. Satu hal lagi yang sering bikin orang bingung soal Batam itu sistem pemerintahannya. Jadi di sana itu ada dua kapten, pemerintah kota atau Pemkot dan BP Batam. Biar gampang, bayangin gini aja. Pemkot itu ngurusin kita sebagai warga sehari-hari. KTP, sekolah, puskesmas, ya urusan warga lah. Nah, kalau BP Batam ini timnya pemerintah pusat. Fokusnya ke ekonomi, investasi, sama ngelola aset-aset strategis. Kenapa dipisah? Biar investor kalau mau masuk ngurusnya gampang. Cukup ke satu pintu di BP Batam. Sementara kebutuhan warganya tetap diurus sama Pemkot. Efisien kan? Terus ada lagi yang unik soal tanah. Di Batam itu nggak ada yang namanya hak milik tanah permanen. Loh, kok bisa? Jadi, semua tanah itu aset negara yang dikelola BP Batam di bawah hak pengelolaan atau HPL. Jadi kalau kamu mau pakai tanah, kamu bayar uang sewa tahunan ke negara. Sistem ini tuh buat mastiin nggak ada tanah nganggur. Semua harus produktif, harus terus berputar untuk pembangunan. Oke, sekarang dari aturan kita pindah ke fisik. Mari kita lihat gimana rancangan hebat ini didukung sama geografi dan infrastruktur kelas dunia. Soal lokasi, Batam ini ibarat dapat jackpot geografis. Serius, posisinya pas banget di Selat Malaka, jalur kapal paling sibuk sedunia. Dan yang paling penting, jaraknya cuma 20 km dari Singapura. Ini yang bikin Batam jadi halaman belakang yang sempurna buat perusahaan-perusahaan global. Mereka butuh tempat yang lebih luas, biaya lebih murah, tapi tetap dekat banget sama pusat keuangan dunia. Ya, Batam jawabannya. Coba deh, bayangin langit di kebanyakan kota di Indonesia. Apa yang kalian lihat? Seringnya kan kabel-kabel yang semrawut, ngegantung di mana-mana, kayak sarang laba-laba raksasa. Nah, sekarang lihat Batam, beda banget kan? Langitnya bersih, rapi,
Kenapa? Karena sejak awal, semua kabel, semua utilitas itu udah direncanain buat ditaruh di bawah tanah. Dan ini bukan cuma soal biar kelihatan cantik aja loh. Ini soal keamanan, dan yang paling penting, jaminan pasokan listrik 100% stabil buat industri. Gak ada cerita mati lampu. Dan infrastrukturnya, ini benar-benar dibangun buat skala raksasa. Jalan-jalannya lebar banget, ada yang sampai 5 lajur di tiap sisinya, khusus buat nampung truk-truk logistik super berat. Sistem drenasanya juga canggih banget biar minim banjir. Terus, pelabuhan internasionalnya, itu peri ke Singapura hampir tiap jam ada. Dan yang paling vital, listrik sama airnya dikelola mandiri dan profesional. Jaminannya, zero downtime buat pabrik dan pusat data. Keren! Oke, lihat angka ini. 4.225 meter. Angka apa tuh? Itu panjangnya landasan pacu Bandara Hang Nadim. Bandara dengan landasan pacu terpanjang di Indonesia. Saking panjangnya, landasan ini bahkan cukup buat didarati pesawat ulang-alik NASA kalau ada keadaan darurat. Kebayang nggak? Ambisinya itu bukan cuma skala nasional, tapi udah mikirin skala internasional. Jadi, setelah semua rancangan besar, lokasi strategis, dan infrastruktur hebat tadi, hasilnya apa? Hasilnya adalah sebuah mesin ekonomi yang jadi gerbang masa depan Indonesia. Dan kalau kita bedah ekonominya, ini yang menarik. Ekonomi Batam itu nggak bergantung sama sumber daya alam kayak sawit atau batu bara. Sama sekali bukan. Kekuatannya itu ada di manufaktur elektronik canggih, industri galangan kapal yang jadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, terus ekonomi digital kayak data center, plus pariwisata dan jasa. Kekuatan ekonomi ini tentu aja nular ke sisi sosialnya. Ribuan orang dari seluruh Indonesia datang ke Batam buat kerja, ditambah lagi ribuan ekspatriat dari berbagai negara. Hasilnya, budaya kota yang modern banget, toleran, dan super dinamis. Makanya sering dibilang, Batam itu miniaturnya Indonesia. Pada akhirnya, cerita Batam ini ngasih kita satu pelajaran penting banget. Ini adalah bukti nyata gimana sebuah wilayah yang relatif kecil, kalau punya perencanaan yang matang, lokasi yang strategis, dan aturan yang mendukung, bisa menjelma jadi raksasa ekonomi. Dan kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Batam berbeda karena wilayah ini dirancang untuk menjadi berbeda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti nyata kalau Indonesia itu bisa mampu membangun kota modern yang rapi dan siap bersaing di panggung dunia. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan sama-sama. Pelajaran apa sih yang bisa diambil kota-kota lain di Indonesia dari rancangan besar seorang B.J. Habibie di Batam ini?